Oke, selamat siang guys. Kali ini saya ada satu kiriman motor dari Bogor ya, dengan berbagai keluhan ya. Yang pertama ini keluhan dari mulai karburator, dan bisa dilihat dari karburatornya. Yang pertama cuknya di sini sudah tidak ada, dan kemudian setelan langsamnya sudah tidak ada. Jadi pantas saja motor ini nggak bisa langsam dan nggak enak katanya ya dari karbunya. Nanti kita cek lagi karbunya. Kemudian motor ini juga ada keluhan di mesin, di bagian mesin. Jadi di mesinnya bunyinya sih masih tetap normal ya, masih halus. Tapi tenaganya sama sekali tidak ada. Bukan sama sekali ya, masih bisa jalan tapi nggak enak banget pokoknya. Dan kita lihat di bagian knalpot. Nah ini jadi sudah jelas ya, bahwa motor ini sudah pasti ngebul, biarpun tidak kelihatan. Maksudnya saya belum lihat yang penting ngebul atau enggak. Saya dapat memastikan motor ini ngebul karena di bagian knalpotnya ini basah ya, hitam basah. Nah ini sudah pasti ada oli yang terbakar. Kalau seperti ini sudah pasti ada oli yang terbakar ya. Jadi yang seharusnya oli ada di belakang piston, di bagian stang piston, tapi ini malah masuk ke ruang bakar dan terbakar, menyebabkan ngebul atau ngasap putih. Tuh basah ya. Jadi untuk mengetahui kondisi mesin motor dari luar, kita bisa lihat dari knalpotnya ya. Yang pertama kita dengarkan bunyi dari mesinnya itu sendiri, apakah mesinnya kasar atau halus. Seperti contohnya di motor ini mesinnya halus ya, tapi ada masalah di mesin karena ini sudah pasti ngebul dan sudah pasti oli tekor terus. Nantinya pasti ngerembet kemana-mana, pasti rusak kemana-mana ya, kalau misalkan olinya sampai habis. Dan rencananya motor ini mau kita bore up ya. Jadi pemiliknya minta langsung di bore up saja, dinaikin katanya gitu. Jadi ini langsung kita bongkar saja ya, sekalian untuk mengetahui apa saja yang bermasalah di bagian mesinnya ya. Lanjut kita langsung buka bagian sini ya guys. Ini langsung dibuka saja. Dan memang kadang-kadang kondisi motor itu seperti ini ya. Jadi ngebul tapi suaranya tidak kasar. Dan bisa dilihat ya, untuk bagian di sini bagian dalam mesinnya pun bersih, bagus ya. Mungkin perawatannya bagus tuh, bersih, sangat bersih. Nah, di sini yang menyebabkan motor ini kurang bertenaga, untuk setelan klepnya pun ini terlalu rapat ya, rapat banget nih, apalagi yang bawah nggak bisa gerak sama sekali. Jika terlalu rapat seperti ini ya otomatis kompresi bocor ya. Langsung kita buka saja bagian gigisan triknya. Langsung kita eksekusi aja ya guys. Ini sih kelihatannya motornya lumayan bagus perawatannya ya. Cuman karena memang waktunya rusak aja. Nah untuk karburatornya ini saya belum tahu ya ini diganti atau enggak, nanti kita cek dulu. Tapi yang bagus sih diganti ya, ini venturinya kalau nggak salah 22, kita ganti 24. Itu lebih bagus ya, karena ini akan dibuat 123 atau 125 cc lah, sekitar segitu ya. Kalau pakai 24 cocok. Ini kita langsung buka semua aja nih, seperti ini. Dan jangan lupa di sini ini penahan dekompresi ya. Jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti motornya nggak bisa digas, berebet. Nah di sini ada lagi pinnya di dalam. Oke, kita langsung buka saja blok headnya ya. Nih guys, bisa kelihatan ya. Ini basah karena oli ya. Ini oli jadi masuk ke ruang bakar. Masalah seperti ini bisa disebabkan beberapa faktor ya. Yang pertama dari ring piston. Nah ring pistonnya di dalam sini sudah lemah, jadi ringnya sudah tidak bisa menahan oli lagi ya. Kemudian oli masuk ke ruang bakar dan terbakar. Dan penyebab kedua bisa jadi dari seal klep. Sini di dalamnya ada seal, bisa jadi bocor dan tidak bisa lagi menahan oli. Tapi jika penggantian seal klep, kita harus mengecek bagian bos klepnya ya. Jangan sampai longgar juga. Kalau misalkan longgar, mau ganti beberapa kali pun bocor lagi ya. Selanjutnya kita langsung buka saja bagian blok silindernya ya. Nih guys, blok silindernya pun bagus ya, tidak ada baret sama sekali tuh. Masih ada sih baret-baret dikit, wajar. Ini baret-baret wajar di bagian belakang sini. Karena kalau baret yang parah itu biasanya mengeluarkan bunyi aneh ya, bunyi kasar maksudnya. Seperti itu. Dan bisa dilihat untuk bagian pistonnya pun
masih bagus. Ini karena ring piston, kita ukur saja langsung ring pistonnya. Nah, bisa dilihat guys, celah ring pistonnya ini sudah lebih dari 0,03 ya. Ini mungkin bisa jadi 1 milian ya. Pokoknya ini sudah jelas masalahnya di ring piston. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jika motor kalian atau kalian mau beli motor second, ingin mengetahui kondisi motornya seperti apa, kalian dengarkan dulu mulai dari suara mesinnya. Pastikan suara mesinnya halus ya, dan lihat di bagian knalpot. Kalau misalkan hitam basah, sudah pasti itu pasti mengeluarkan asap ngebul putih ya. Dan jika ngebul seperti itu, ada beberapa faktor ya. Yang pertama dari ring piston, yang kedua seal clamp ataupun boss clamp-nya. Jadi kalian nggak perlu ngecek kemana-mana, cek bagian situ aja. Kalau misalkan mesinnya suaranya halus tapi ngebul, kalian cukup cek bagian di situ saja, ring piston dan seal clamp atau boss clamp-nya ya. Tapi pastikan ini blok silindernya atau boringnya tidak baret. Tapi biasanya kalau misalkan baret, dia akan mengeluarkan suara kasar, bunyinya kasar ya, bunyi mesinnya kasar. Nah, untuk motor ini akan saya ukur-ukur dulu mau pakai piston berapa mili dan mau memakai noken as apa. Jadi untuk lebih lengkapnya saya akan upload di video selanjutnya. Untuk video kali ini sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.